Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya, Ari Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari tutorial membuat aplikasi inventory. Sebelumnya kita terakhir sudah membuat sheet harga ya teman-teman. Terakhir kita sudah membuat ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sheet transaksi. Nah, dimana isinya itu nanti akan seperti ini. Oke, kita copy aja ya semuanya ke sheet kita. Oke, nah ini sudah tercopy di sini. Ini pewarnaannya kita hilangkan aja dulu ya, biar kita bisa lebih fokus. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini nanti usernya kan akan mengisi kolom yang ada tanda kuningnya di atasnya. Nah, ini adalah yang harus mereka input. Sementara yang tidak ada kuningnya ini adalah sebuah rumus yang harus kita sediakan dan akan muncul secara otomatis. Nah, yang pertama nama barang. Nama barang ini karena sudah tercopy, kita membuat data validation seperti kemarin ya teman-teman. Kita klik kanan, data validation. Kita klik kanan, data validation. Nah, ini udah ke tabel barang kan ya teman-teman. Seperti kemarin stepnya. Kemudian ini kita VLOOKUP seperti kemarin juga dengan menggunakan array untuk membalik posisi dari tabel nama barang menjadi di paling kiri, kemudian ID barangnya di paling kanan. Nah, ini kan diinput oleh user, jadi kita tidak mengisi formula apapun. Nah, kemudian kategori satuan dan juga stok. Nah, kita akan mengisi kategori dulu. Ini akan kita hapus dulu. Nah, jadi kita akan mencari kategori berdasarkan ID barang yang ada di sini. Kita bisa pakai VLOOKUP seperti kemarin, di mana tabel sumber datanya itu ada di tabel barang. Nah, di sini. Ini kan ada data kategori dan juga unitnya. Kita mulai aja ya. Jadi kita kasih if error seperti biasa, kemudian VLOOKUP sini. Kemudian sini. Sampai sini. Ini kita hapus supaya dia sampai bawah. Kita F4, kita kunci. Kemudian kategori berada di kolom ketiga. Kita tampilkan ketiga. Exact match. Kita enter. Nah, ini sudah muncul obat-obatan. Kita cek ya teman-teman. Kita copy aja. Kemudian kita ke sheet barang. Kita Ctrl F. Nah, ini kategorinya obat-obatan sih betul. Nah, kalau gitu kita akan melanjutkan untuk satuan juga. Nah, kita pakai array formula seperti kemarin ya teman-teman. Jadi ini nantinya hanya akan kita tulis di sel pertama saja formulanya. Jadi nanti akan otomatis terisi sampai bawah. Jadi ini E8 sampai E. Nah, ini. Kemudian Ctrl Shift Enter. Kita close, kita enter. Nah, sudah sampai ke bawah ya teman-teman.
Nah, kemudian kita juga mau isi satuan. Nah, karena ini kan sama sumbernya, maka kita kan tinggal membuat array lagi di sini 3, kemudian sama kolom keempat yaitu satuan. Nah, kita tutup. Nah, otomatis dia akan ke sini. Nah, kemudian seperti biasa kita akan memindah formula ini ke sini agar ketika misalnya si user ingin mengosongkan datanya, formulanya itu tidak terhapus. Jadi akan kita pindahkan di sini. Nah, karena ini ada dua kolom, maka kita buat kategori dan juga satuan seperti itu. Jadi seperti ini. Kita ini buka kurung array ya teman-teman seperti biasa. Kemudian ini kita petik karena teks. Kemudian menyamping itu pakai koma. Menyamping ada satuan. Nah, seperti ini kan. Kemudian ke bawah. Ke bawah. Nah, sebentar. Ini kita gini dulu. Ini kita hapus. Nah, kita akan copy. Kita cut. Nah, ini kan menyamping kategori satuan. Nah, kemudian ke bawah itu titik koma. Nah, kemudian formula yang kita masukkan yang tadi. Kita enter. Nah, sekarang formulanya sudah pindah di sel G7 bersamaan dengan kategori dan juga satuan. Jadi seperti ini cara kita membuat otomatisasi ketika user menginput barang, maka otomatis dia akan keluar barang, kategori, dan juga satuannya. Nah, kemudian gimana cara kita mengisi kolom informasi yang ada di atas ini? Nah, transaksi masuk itu berarti yang kita hitung adalah nomor notanya. Nah, nomor nota itu kita hitung unik. Jadi kita pakai count unik. Nah, kenapa di sini pakai if? Karena kita hanya ingin menghitung transaksi masuk saja. Makanya kita pakai count unique ifs. Nah, ini parameternya seperti ini. Ini adalah range-nya yang mau dihitung yang mana. Nah, ini kan C8 sampai C ke bawah sana. Kemudian kriterianya yang mana? Nah, kriterianya yang ini. Nah, itu kriteria ini itu harus sama dengan masuk. Ini sudah kita tentukan masuk. Berarti yang selain masuk dia tidak akan dihitung notanya ini. Makanya nanti akan keluar jumlah transaksi masuk. Nah, begitupun juga dengan transaksi keluar, kita hanya tinggal mengganti parameter ketiga ini menjadi keluar seperti ini. Maka dia hanya akan menghitung transaksi keluar saja. Nah, sekarang total barang masuk. Nah, total barang masuk ini kita pakai sum if karena kita ingin menjumlahkan keseluruhan. Kemudian ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu ini jenis transaksinya adalah masuk. Maka hanya akan menghitung barang dengan jenis transaksi masuk. Begitupun dengan barang keluar, dia hanya akan menghitung barang yang jenis transaksinya itu keluar. Seperti itu. Nah, ini belum saya bahas. Nah, gimana cara kita menampilkan keluar dan juga masuk? Itu kita tidak perlu membuat sheet seperti halnya kita membuat data validasi pada nama barang. Nah, cukup kita klik kanan, data validasi, kemudian kriterianya ini kita pilih list of item. Nah, itu itemnya kita masukkan di sini saja, dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jadi pilihannya hanya akan ada keluar dan masuk saja. Kemudian on invalid kita reject. Nah, so validation health tag-nya akan keluar hanya ada pilihan keluar dan masuk. Jadi ketika kita memilih mengisi di selain dari dua itu maka akan error. Nah, dan datanya akan tidak akan masuk. Seperti itu. Nah, kemudian stok. Bagaimana cara kita menghitung sebuah stok barang?
Nah, kita tahu kan di dalam tabel barang ini ada informasi stok awal. Nah, stok awal itu apa sih? Stok awal itu ketika barang ini baru pertama kali diinput, itu stoknya berapa dia gitu. Nah, kan nanti seiring berjalannya waktu kan akan ada transaksi keluar maupun masuk. Maka stok itu akan otomatis selalu berubah kan. Nah, kita bisa mengecek stoknya itu di sini nantinya. Caranya gimana? Kita perlu yang namanya tabel bantu dulu ya teman-teman. Jadi kita buat sheet. Namanya kita kasih nama tabel bantu gitu aja ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk banyak sekali keperluan, tidak hanya untuk stok tapi ya untuk banyak. Jadi untuk keperluan tabel bantu nanti akan kita letakkan di sini. Nah, sekarang konsepnya kita akan menghitung sebuah barang ini ada berapa yang keluar dan ada berapa yang masuk. Gitu teman-teman. Jadi berdasarkan data dari tabel transaksi. Nah, kita akan rekap ID barangnya, kemudian jumlahnya berapa, kemudian itu termasuk barang yang keluar atau masuk, seperti itu. Jadi seperti pada aplikasi saya sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Kita akan merekap ID barang, kemudian statusnya dia keluar atau masuk, dan juga kuantitinya. Caranya gimana? Oke, jadi seperti ini. Kita akan menggunakan fungsi query. Ini kita kasih judul aja ya, biar kita tidak lupa. Kita kasih nama pivot transaksi keluar masuk. Nah, di sel B2 kita kasih rumusnya. Query, kemudian kita ambil data source-nya. Data source-nya yang kita perlukan hanya dari sini saja. Sini sampai sini. Ini sampai bawah ya teman-teman, sampai C. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih select. Kita perlu menyeleksi ID barang. Jadi kita tes dulu ya, kita enter. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Select ID barang, kemudian kita perlu ini jenis transaksi J sama I berarti. Nah, J sama sum I. Kenapa sum? Karena kita perlu in totalnya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama seperti kita melakukan pivot table. Nah, di mana E dan C ini adalah sebuah dimensi, sedangkan I-nya ini adalah matriksnya. Nah, kalau kita melakukan operasi agregat, yaitu sum ini, kita perlu menambahkan sinteks group by. Nah, seperti ini, group by. Group by ini kita tulis di belakangnya itu adalah dimensinya, di mana di sini dimensinya adalah E dan juga J. E tadi adalah ID barang dan J adalah jenis transaksi. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, sudah keluar. Jadi, kita sudah mendapatkan rekapan data barang, di mana barang ini termasuk keluar dan keluarnya berapa dan juga masuknya berapa. Nah, ini kita sudah dapat. Kemudian kita membuat sebuah primary key. Nah, key-nya itu adalah ID barang dan jenis transaksi. Jadi kita kasih rumusnya seperti ini ya. B3 sampai B dan C3 sampai C. Kita kasih array formula, Ctrl Shift Enter. Kita close, Enter. Nah,
Nah, kita sudah dapat. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel stok seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dimana nanti kita akan mereferensikan dari tabel barang. Jadi di tabel stok ini nanti akan menampilkan semua barang. Nah, kemudian pada kolom masuk keluar ini, nah ini nanti kita akan menggunakan VLOOKUP di tabel bantu tadi. Sehingga kita dapat stok akhir yang tersedia saat ini. Jadi seperti itu. Oke, kita bikin tabelnya di sampingnya sini aja ya, jadi biar lebih mudah. Ini kita rapihin dulu aja, kita center, kita bold. Nah, seperti ini. Kita kasih judul tabel stok. Nah, dimana isinya itu nanti akan seperti ini. Kita copy aja seperti ini. Nah, kita akan mengambil data dari tabel barang dulu ya. Jadi kita pakai fungsi query. Datanya dari sini. Berarti dari sini ya teman-teman, sampai sini. Ini kita hapus sampai E berarti. Nah, dari sini. Nah, kita query-nya pakai select bintang where A is not null. Nah, kenapa pakai seperti ini? Ini supaya baris-baris kosong di tabel barang itu tidak akan ikut masuk di sana. Kalau kita tidak pakai filter where tadi, maka baris kosong ini akan masuk ke sini, dan akan membuat data kita semakin banyak. Jadi fungsi dari ini adalah untuk memfilter di mana kita tidak perlu mengambil baris yang kosong seperti itu. Nah, ini kita rapiin dulu aja, kita seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita uncek aja grid lines-nya biar terlihat bersih. Kita bikin di tengah. Oke. Langkah selanjutnya. Nah, kita akan melakukan sebuah lookup dari barang ini. Apakah dia ada transaksi yang masuk atau tidak? Nah, kita akan mereferensikan di sini. Nah, caranya gini. Seperti biasa, if error dulu, kemudian VLOOKUP. Nah, yang kita cari adalah, karena ini adalah masuk, maka kita akan mencari barangnya, kemudian dan masuk seperti ini. Jadi kita akan melakukan pencarian di sini, yaitu kode barang kemudian masuk gitu ya teman-teman. Nah, ini koma kita referensikan di sini. Ini sampai sini. Kita hapus, kita kunci. Kemudian kita ingin mengambil kolom ke 1, 2, 3, 4. Keempat. Kita tutup, enter. Nah, ini kosong, berarti barang ini tidak ada yang masuk. Nah, ini seperti biasa akan kita buat menjadi sebuah array formula. Jadi ini F3 sampai F.
Kita Ctrl Shift Enter. Nah, kita enter. Nah, kita akan coba cek sebentar. Ini masih belum ada yang keluar datanya, padahal harusnya sudah ada transaksi yang masuk. Misalnya ini ID yang ini kan ada tuh yang masuk, harusnya di sini keluar. Kita coba. Nah, ini Ivia Galon. Kita cek dulu, kita hilangin if errornya. Nanti apa yang keluar? Enggak keluar. Oh iya, maaf teman-teman. Ini kita undo saja. Kita lupa menambahkan satu parameter lagi, yaitu exact match, dimana pakai 0. Nah, seperti ini. Jadi sekarang dia sudah keluar. Barang ini masuk sebesar ini. Nah, yang nggak ada barang masuk, dia akan kosong. Nah, ini sudah betul rumus yang kita buat. Nah, selanjutnya kita bikin yang untuk transaksi keluar ya. Ini sama aja, tinggal kita copy aja. Tinggal kita copy, kita ganti yang masuk ini jadi keluar. Nah, jadi ini sudah ada data masuk dan juga data keluar. Nah, maka yang tersedia saat ini adalah stok awal ditambah stok masuk dikurangi barang keluar. Seperti itu kan prinsipnya. Nah, kita bikin array formula juga. Jadi kita seperti ini, C3 sampai C, kemudian K3 sampai K, dan L3 sampai L. Ctrl Shift Enter. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan stok barang yang tersedia saat ini di sini. Nah, ini 0 nggak apa-apa, kita biarin. Kemudian ini nanti akan kita kirim menuju tabel transaksi yang ada di sini. Nah, caranya pakai VLOOKUP lagi. Kita VLOOKUP di barangnya, kemudian kita keluarkan ini nilai yang tersedia, stok saat ini ya teman-teman. Jadi seperti ini. Seperti biasa, if error, VLOOKUP, kita cari barang ini, kemudian referensikan di sini. Ini kita hapus, kita log. Kemudian inilah ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian exact match. Kita tutup. Nah, sudah keluar. Oh, ini sudah ada rumusnya yang tadi. Kita hapus dulu aja. Gini. Nah, kita bikin array formula seperti biasanya. Sampai E. Nah, sudah keluar. Kemudian ini akan kita letakkan di sini. Kita cut. Nah, di sini stoknya sudah keluar ya teman-teman. Sekarang kita akan memberi sebuah contoh untuk mengecek apakah formula ini bekerja ataukah tidak. Misalnya, kita akan melakukan pembelian ini Uvia galon, dimana kita tahu saat ini yang tersedia ada 30. Kita ketik di sini Uvia galon. Nah ini sudah berhasil. Nah ini keluar betul 30.
Kemudian kita akan melakukan transaksi keluar. Itu sebanyak 15. Kita cek. Nah, ini kelemahannya Google Sheet itu seperti ini. Jadi dia tidak bisa langsung. Kita harus melakukan pengubahan data lagi biar dia datanya terupdate. Oh sorry, berarti dari 30 berubah menjadi 15. Nah itu sudah benar ya teman-teman. Jadi ini sudah terhitung transaksi keluar. Kalau misalnya ini kita hapus, nah dia 30 lagi karena ini belum kita keluarkan. Nah kalau misalnya kita masukkan ya, maka dia akan 45 ya nanti. Nah 45. Jadi formula ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah sekarang gini, apa yang terjadi ketika kita membuat transaksi keluar tapi stok kita itu lebih kuantiti kita lebih besar dari stok yang tersedia. Nah misalnya seperti ini. Nah dia akan -1 dong. Nah itu cara mengatasinya kayak gimana? Kita akan coba menggunakan data validation ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, kita pakai custom formula. Custom, oke. Jadi ini akan kita berlakukan untuk keseluruhan kolom ya teman-teman. Jadi dari kolom yang atas itu selnya I8. Kita pakai I8 sampai I. Seperti ini. Jadi ini K8. K8 sampai K. Itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita coba seperti ini. Nah ini sudah mulai error. Kita coba 30. Misal kita ambil 31. Nah ini dia otomatis akan error ya teman-teman. Kita cek dulu. Sorry. Harusnya di reject ya, cuman malah nggak ke reject. Nah ini mungkin sebuah kelemahan dari Google Sheet ya teman-teman, karena ini kan flow-nya ketika datanya dimasukkan baru ini ganti. Nah sementara di custom formula yang kita buat tadi itu akan menghitung sebelum data kita dimasukkan. Jadi sebelum dimasukkan kan otomatis pasti lebih dari 0 tuh. Jadi dia bisa dimasukin. Nah ketika dia sudah terlanjur masuk, kemudian ini berubah kan menjadi minus. Otomatis dia akan keluar warning. Nah berarti kita tidak bisa menggunakan data validation. Ini kita hapus. Nah, I sampai I kita hapus data validationnya. Nah kita hapus semua. Udah. Berarti kita tetap harus manual. Ketika kita melihat stoknya sekian, maka kita tidak boleh menginputkan lebih dari itu. Nah ketika kita lihat 30, ya kita dari awal tidak boleh menginputkan lebih dari itu. Jadi kita sendiri yang melakukan validasi. Nah, seperti ini. Kita hapus. Oke, mungkin di video saya yang kali ini hanya ini saja yang bisa saya bahas. Nantikan next videonya. Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di like, komen, maupun di share agar tetap bisa mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih ya teman-teman.